Selamat datang di channel Nalar Yoga. Kita harus keseimbangan yang tepat untuk berfungsi optimal. Seperti dilihat, pemakaian presis yang penting untuk kesehatan staf. Yang sering dari everywhere breast sekitar 25 frank. En memastikan setiap proses stabil yang grace. Dengan keseimbangan ini, enzim dapat bekerja dengan efisien, oksigen diangkut secara efektif oleh darah, dan elektrolit tetap seimbang untuk fungsi seluler yang baik. Ketidakseimbangan pH dapat menyebabkan masalah serius. Asidosis terjadi ketika pH terlalu rendah, sementara alkalosis terjadi ketika pH terlalu tinggi. Ini sedang fungsi jantung, otak, dan ginjal. Keseimbangan pH yang ideal sangat mengubah homeostasis tubuh. It's the tertiary king. pH kedalam keasaman atau kebasahan suatu zat pada skala dari 0 hingga 11 yang menunjukkan kondisi netral. Nilai di bawah 7 menunjukkan keasaman, sementara di atas 7 menunjukkan kebasahan. Dalam tubuh manusia, pH darah harus dijaga pada rentang 7,35 hingga 7,45 untuk memastikan fungsi organ berjalan optimal. Rentang ini sedikit basah dan sangat penting untuk keseimbangan elektrolit, transportasi oksigen, serta aktivitas enzim. Tubuh menggunakan sistem buffer untuk menjaga keseimbangan pH. Sistem bikarbonat mengikat ion hidrogen untuk menetralkan asam, sementara hemoglobin dalam darah tidak hanya membawa oksigen tetapi juga berfungsi sebagai buffer efektif dengan mengikat karbon dioksida. Paru-paru mainkan peran penting dalam mengatur kadar karbon dioksida melalui proses pernapasan yang membantu menjaga pH darah. Sementara itu, ginjal bertugas mengekskresikan asam berlebih ke dalam urin dan mereabsorpsi bikarbonat untuk menjaga keseimbangan. Penting untuk membedakan antara pH darah yang diatur dengan sangat ketat oleh tubuh dan pH jaringan yang dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi fisiologis. Misalnya, pH perut sangat asam untuk membantu pencernaan. Asidosis terjadi ketika pH darah turun di bawah 7,35. Kondisi ini sering disebabkan oleh diet tinggi karbohidrat olahan yang meningkatkan produksi asam dalam tubuh, stres kronis yang mengganggu keseimbangan hormon, atau kondisi medis seperti diabetes yang menyebabkan keton asam menumpuk. Asidosis dapat mempengaruhi fungsi enzim, transportasi oksigen, dan kesehatan tulang secara keseluruhan. Alkalosis sebaliknya terjadi ketika pH darah naik di atas 7,45. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh muntah berlebihan yang kehilangan asam lambung atau masalah pernapasan seperti hiperventilasi yang mengeluarkan terlalu banyak karbon dioksida. Alkalosis dapat mengganggu fungsi saraf, menyebabkan kejang, dan mempengaruhi keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Mari kita bandingkan kedua kondisi ini secara lebih rinci. Asidosis ditandai dengan pH darah di bawah 7,35, sering disebabkan oleh diet tinggi karbohidrat olahan, stres kronis, atau diabetes. Sementara alkalosis terjadi pada pH di atas 7,45, biasanya akibat muntah berlebihan atau gangguan pernapasan. Kedua kondisi dapat memiliki dampak serius pada kesehatan tubuh dan memerlukan perhatian medis segera. Untuk memahami lebih dalam, mari lihat perbedaan antara asidosis metabolik dan respiratori. Asidosis metabolik terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak asam atau kehilangan basa. Sementara asidosis respiratori disebabkan oleh penumpukan karbon dioksida akibat masalah pernapasan. Demikian pula dengan alkalosis, ada jenis metabolik dan respiratori. Alkalosis metabolik terjadi akibat kehilangan asam lambung melalui muntah, sementara alkalosis respiratori disebabkan oleh hiperventilasi yang mengeluarkan terlalu dua. Kedua kondisi ini, baik asidosis maupun alkalosis, dapat memiliki dampak serius pada kesehatan tubuh. Asidosis dapat menyebabkan kelelahan, gangguan pernapasan, dan dalam kasus ekstrem koma, sementara alkalosis dapat menyebabkan kejang otot dan aritmia jantung. Kedua kondisi memerlukan perhatian medis segera untuk mengembalikan keseimbangan pH tubuh. Semua third versi tersebut tertutup manusia. It's got of life diet, semuanya stres dan lain. Stres friend. Diet adalah faktor paling signifikan yang memengaruhi pH tubuh. Makanan asam seperti daging merah, keju, dan minuman berkarbonasi dapat menurunkan pH darah. Sementara makanan basah seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian membantu menjaga keseimbangan. Diet basah yang menekankan konsumsi sayuran dan buah dapat mencegah asidosis kronis.
Olahraga fisik juga berpengaruh pada pH tubuh. Latihan intens dapat menyebabkan produksi asam laktat, menurunkan pH darah sementara. Namun, olahraga teratur yang moderat membantu sistem tubuh menjaga keseimbangan melalui pernapasan yang lebih dalam dan pengeluaran asam melalui keringat. Stres kronis dapat meningkatkan produksi kortisol dan adrenalin yang mengganggu keseimbangan pH dengan meningkatkan asam dalam tubuh. Stres menyebabkan pernapasan cepat yang dapat mengubah kadar CO2, mempengaruhi pH darah. Teknik relaksasi seperti meditasi membantu menjaga keseimbangan ini. Faktor lingkungan seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, dan paparan bahan kimia dapat mempengaruhi pH tubuh. Lingkungan yang asam atau basah dapat mengganggu homeostasis, terutama melalui kulit dan sistem pernapasan. Memilih lingkungan yang bersih dan sehat membantu menjaga keseimbangan pH alami tubuh. Memahami interaksi antara faktor-faktor ini, diet, olahraga, stres, dan lingkungan, memungkinkan kita membuat pilihan gaya hidup yang lebih sehat untuk menjaga keseimbangan pH tubuh. Diet basah dengan sayuran dan buah, olahraga moderat, manajemen stres, dan lingkungan bersih semuanya berkontribusi pada kesehatan optimal. Tren diet basah semakin populer akhir-akhir ini. Banyak orang mengklaim bahwa diet ini dapat mengurangi risiko kanker dan meningkatkan kesehatan tulang dengan menjaga tubuh tetap basah. Mari kita lihat klaim utama dari diet basah. Para pendukungnya mengatakan diet ini membantu mengurangi risiko kanker, meningkatkan kesehatan tulang, dan mencegah osteoporosis. Namun, ketika kita melihat bukti ilmiah, hasilnya masih beragam. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat potensial, tetapi banyak studi lain menemukan bahwa diet basah tidak memberikan perubahan signifikan pada kesehatan secara keseluruhan. Salah satu poin penting adalah bahwa diet basah mungkin tidak secara permanen mengubah pH darah. Tubuh manusia memiliki sistem yang kuat untuk menjaga keseimbangan pH, sehingga perubahan dari diet saja seringkali bersifat sementara. Ini terlihat jelas pada skala pH makanan, di mana berbagai jenis makanan memiliki tingkat keasaman atau kebasahan yang berbeda. Namun, dampaknya pada pH darah tubuh tidak selalu sebesar yang diklaim. Insek kersmom amberein eset spesarse, as dashen desis theme. Of nedestmal bereder stabai sempav nednosism semdava forten with imang word is ngebrager. Dengan melihat bagan pH makanan ini, kita dapat memahami bagaimana berbagai makanan berkontribusi pada keseimbangan asam basa. Namun, pendekatan yang bijak adalah mendekati tren diet basa dengan mahamarambang. Pada akhirnya, meskipun diet basa menarik perhatian, penting untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum membuat perubahan drastis pada pola makan. Bukti ilmiah masih berkembang, dan pendekatan seimbanglah yang terbaik. Mari kita lihat studi kasus pertama. Diabetes. Pada pasien diabetes tipe 2, ketidakseimbangan pH sering menyebabkan ketoasidosis diabetik. Kondisi ini terjadi ketika tubuh memecah lemak untuk energi karena kekurangan insulin, menghasilkan keton asam yang menurunkan pH darah. Studi kohort dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa pasien yang menjaga pH darah dengan diet basah mengalami penurunan risiko ketoasidosis hingga 40%. Kasus kedua melibatkan atlet maraton. Selama olahraga ekstrem, hiperventilasi dapat menyebabkan alkalosis pernapasan, di mana pH darah naik di atas 7,45. Ini terjadi karena pernapasan cepat mengeluarkan terlalu banyak karbon dioksida, meningkatkan pH. Penelitian dari British Journal of Sports Medicine menunjukkan bahwa atlet seperti ini mengalami gejala seperti kejang otot dan takikardia. Hidrasi basah dapat membantu pemulihan. Kasus ketiga adalah penyakit ginjal kronis. Pasien dengan kondisi ini sering memiliki pH urin asam kronis yang memperburuk kerusakan ginjal. Studi dari Universitas Indonesia pada 200 pasien menunjukkan bahwa 70% memiliki pH urin di bawah normal. Intervensi diet basah dapat meningkatkan fungsi ginjal hingga 25% dalam 6 bulan. Diet diabetik yang seimbang juga membantu menjaga pH. Para ahli kesehatan menegakkan bahwa keseimbangan pH merupakan fondasi utama kesehatan manusia. Tanpa keseimbangan ini, organ-organ tidak dapat berfungsi secara optimal. Dr. Mark Hyman, seorang pakar nutrisi fungsional, menyatakan bahwa tubuh yang terlalu asam, seperti mobil tanpa bensin, tidak bisa berjalan optimal. Pandangan ini didukung oleh banyak penelitian yang menunjukkan dampak ketidakseimbangan pH terhadap fungsi enzim dan transportasi oksigen. Sementara itu, Dr. Robert Lustig, ahli endokrinologi, menggambarkan asidosis metabolik dari gula olahan sebagai pembunuh diam-diam.
Hal ini karena gula olahan meningkatkan asam di dalam tubuh yang dapat menyebabkan inflamasi kronis dan gangguan metabolisme. Di Indonesia, Dr. Aru Wisaksono Sudoyo menyoroti bahwa hingga 60% masalah kesehatan modern berasal dari ketidakseimbangan pH. Pendidikan tentang diet yang tepat menjadi kunci untuk mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan osteoporosis. Statistik menunjukkan bahwa asidosis kronis mempengaruhi 1 dari 5 orang dewasa global, dengan risiko kematian 2 kali lipat pada pasien diabetes. Diet basah dapat mengurangi risiko osteoporosis hingga 35%. Pendidikan kesehatan tentang keseimbangan pH sangat penting untuk pencegahan. Para ahli sepakat bahwa memahami dan menjaga keseimbangan pH melalui diet yang tepat adalah langkah penting untuk kesehatan jangka panjang. Masa depan keseimbangan pH melibatkan integrasi kecerdasan buatan dalam nutrisi untuk memberikan rekomendasi diet yang dipersonalisasi berdasarkan pH tubuh individu. Penelitian terbaru tentang mikrobioma usus menunjukkan hubungan antara pH usus yang seimbang dengan kesehatan mental, di mana ketidakseimbangan dapat berkontribusi pada masalah seperti depresi. Fokus masa depan adalah pencegahan penyakit kronis melalui pendidikan kesehatan global dan kampanye untuk diet seimbang, yang diharapkan dapat mengurangi kasus asidosis kronis secara signifikan. Terima kasih sudah belajar bersama Nalar Yoga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kita bisa terus menjelajah logika dan ilmu bersama.